Pelaku, eee, pariwisata dalam arti saya bekerja di bidang pariwisata, tepatnya saya sebagai customer service. Sebelumnya juga saya pernah bekerja di hotel di Seminyak 20 tahun dan sekarang bekerja di sebuah agen sebagai transportasi dan saat ini, apa namanya, mmm, banyak isu yang tersebar ataupun warawiri di media sosial bahwasannya saat ini Bali itu sepi wisatawan. Padahal ini sudah mendekati tahun baru, teman-teman, di bulan Desember. Pada dasarnya setiap tahun sudah lumrah hal seperti ini, ada seasonnya seperti itu maksudnya. Eh, Setiap tahun di bulan apa namanya, bulan September, November sampai di awal Desember, masih di bawah bulan pertengahan Desember, Bali itu memang low season, teman-teman. Namun saat ini nggak tahu kenapa ini sudah melewati pertengahan bulan Desember, namun wisatawan di Bali masih dilihat sepi. Contohnya hotel-hotel ataupun aktivitas-aktivitas company yang lain, aktivitas wisata yang ada di Bali, contohnya seperti ITB, rafting, seperti itu sepi masih, teman-teman, karena eh, kedatangan wisatawan di Bali tidak terlalu banyak. Namun yang saya nggak suka itu di media sosial tuh, saya lihat tuh aneh-aneh informasinya. Dibilang ini itu. Padahal ini memang sudah setiap tahun seperti ini. Cuman memang ada perbedaannya, itu, perubahannya sedikit gitu loh. Tapi saya yakin bahwa di akhir tahun ini Bali pasti akan ramai. Sebagian besar wisatawan datang ke Bali akan merayakan tahun baru. Namun yang sangat disayangkan itu di media sosial itu Bali bilang ini itu, come on. Ubah mindset kalian, jangan asal-asalan bilang tuh Bali ini itu. Jangan. Sekarang tuh wisatawan tuh sudah pintar-pintar, cuman terkadang mereka tidak tahu persis Bali itu bagaimana. Mereka bisa aja percaya dengan apa yang kalian lakukan yang tidak tepat seperti itu. Yang terpenting kalian harus paham Indonesia tuh pendapatan negara itu yang terbesar itu dari pariwisata loh. Jadi kita saling support seperti itu. Kita juga kalian punya saudara, punya keluarga kerja di Bali. Sama seperti saya sebagai pelaku pariwisata. Jangan, jangan bilang yang aneh-aneh lah di media sosial. Bijaklah sedikit ataupun bikin hal-hal yang positif seperti itu. Artinya tanpa kalian sadari juga kalian bisa membantu saudara-saudara kalian yang bekerja sebagai pelaku pariwisata, bukan hanya di Bali saja, termasuk Indonesia lah. Seperti itu. Jadi intinya Bali itu aman sebenarnya. Tapi karena memang bulan ini kan seasonnya itu kan wet season, musim hujan. Jadi di mana-mana pun situasinya itu pasti sama
seperti kayak banjir, longsor seperti itu. Tapi kan kita harus tetap survive, harus tetap semangat seperti itu. Tapi jangan kalian buat sesuatu di media sosial yang aneh-aneh. Bali sepi karena ini itu. Orangnya ini itu. Enggak ada seperti itu, teman-teman. Jadi, kalau menurut saya, kalau wisatawan yang sudah sering ke Bali, mereka akan tetap percaya Bali itu aman. Apa namanya itu, mereka akan tetap datang kembali. Seperti kemarin, saya punya customer dari Australia, mereka sudah orang tuanya sudah lebih dari 4 kali, anaknya juga lebih dari 10 kali datang ke Bali. Itu menandakan mereka kan masih percaya Bali. Termasuk di tempat lain, di Indonesia lah, khususnya seperti itu. Saya bilang, saya nggak bilang di Bali aja. Saya nggak monopoli seperti itu. Jadi bukan di Bali saja ada pariwisata seperti itu, tempat-tempat wisata termasuk Indonesia. Saya juga sering punya customer, terutama Eropa. Mereka datang ke Indonesia, apalagi Eropa itu. Mereka tidak bisa sering setiap tahun datang ke Indonesia. Sebagian besar mereka berkunjungnya tuh di luar Bali juga. Pertama ke Bali, keluar lagi ke Bali, mereka berkunjung ke contohnya kayak di Labuan Bajo seperti itu. Itu kan tempat pariwisata juga, termasuk Indonesia, termasuk di Bali juga. Bukan di Bali aja lah wisatawannya, pariwisatanya seperti itu. Jadi kalian tuh hati-hati membuat informasi di media sosial. Bagaimanapun, apalagi di Bali, ekonomi tumbuh itu kan karena pariwisata. Dan tentunya banyak orang-orang luar datang ke Bali bekerja, mencari nafkah di Bali. Terus bagaimana? Apakah kalian tega menghancurkan peluang kerja mereka, peluang kehidupan mereka? Kalau dicari di Bali itu nggak terlalu banyak loh. Kalau tidak ada orang luar itu, Bali itu nggak terlalu ramai seperti saat ini. Kemarin aja saya heran sekali. Lihat aja di media sosial saya, di Instagram saya, di channel ini juga tercantum di link Instagram saya sama TikTok saya, lihat aja di situ. Padahal wisatawannya sepi, tapi jalannya tuh kayak maaf aja, seperti di kota-kota besar, contohnya yang sudah populer lah, Jakarta. Macetnya bagaimana? Saya herannya itu, padahal sepi sekali wisatawannya. Dan saya lihat pun, apa namanya, beberapa kendaraan seperti mobil lah. Kalau orang berpikir taksi online seperti kayak Grab seperti itu. Saya lihat di kendaraan mereka itu kosong-kosong, nggak ada penumpang. Itu menandakan apa? Seperti itu. Jadi kita sama-sama berdoa semoga pariwisata di Indonesia khususnya di Bali pulih kembali. Bukan ini seolah-olah ada masalah besar saya bercerita seperti ini. Memang mengherankan sih. Harusnya sudah melewati pertengahan bulan ini Bali sudah mulai padat wisatawan seperti itu. Kalau dulu kan kita berpatokan kalau jalannya ramai sekali macet di mana-mana itu menandakan Bali sudah ramai. Tapi ini enggak. Jalan raya macet tapi hotel-hotel sepi. Aktivitas-aktivitas di Bali sepi seperti aktivitas ATV, rafting, tubing yang lainnya juga. Ataupun tempat-tempat wisata yang lainnya juga. Dulu kan gitu cara kita memprediksi kalau bagaimana perkembangan wisata yang ada di Bali. Tapi sekarang memang banyak berubah.
penyebabnya apa, kita nggak tahu. Secara apa namanya? Jujur saya nggak bisa berpikir, saya nggak bisa bilang karena ini, karena itu enggak. Karena ini udah musiman tahunan seperti apa namanya? Alam. Kalau bulan September, November, Desember sampai Januari itu kan memang musimnya hujan. Tapi kalau di Bali nggak bisa dikatakan itu, nggak bisa berpatokan itu. Apa namanya? Di Bali itu kalau masalah musim kayak musim hujan, musim panas itu nggak berpatokan secara nasionalnya itu. Bulan Desember hujan, bulan Januari panas. Nggak. Kalau di Bali itu masih berpatokan orang Bali bilangnya itu sasih gitu. Apa namanya sasih? Kayak hari hari spesial gitu loh. Karena sekarang mendekati sasih Karo namanya. Sudah pasti anginnya tuh barat sekali di Bali. Dan tentunya cuaca akan semakin buruk juga dengan angin yang kencang. Tapi hal-hal seperti itu tetap kita waspada. Jadi tetap kita berdoa. Kembali lagi kita membahas tentang pariwisata yang dikatakan itu Bali sepi wisatawan. Saya juga sempat berkeliling-keliling sambil nge-vlog juga. Memang bukan satu dua tempat aja yang sepi. Contohnya kayak di apa namanya? Di Canggu. Saya lihat itu lengang sekali. Biasanya tuh Canggu tuh siapa nggak tahu Canggu. Yang populer sekali itu yang namanya di jalan itu macet sekali. Canggu aja sepi jalan rayanya. Itu kan menandakan sepi wisatawan. Kuta sepi juga. Saya lihat okupansi di bulan Desember ini memang di bawah rata-rata memang. Sebagian besar hotel-hotel itu di bawah 50% okupansinya, termasuk aktivitas yang lain. Jadi seperti itu kondisi dikatakan seperti itu kondisi di Bali saat ini yang seperti ada di media sosial. Tapi jangan khawatir, Bali itu masih aman, teman-teman. Bahkan apa namanya itu Bali itu masih layak dikunjungi sebagai apa namanya referensi liburan kalian ataupun refresh. Jadi di sini akan saya sampaikan ataupun akan saya rekomendasikan kalau kalian punya rencana liburan ke Bali, terutama di bulan ini ya, bulan Desember. Kalau kalian punya rencana liburan ke Bali, merayakan tahun baru di Bali, itu sudah fix kalau kalian mau ke Bali. Mulai sekarang kalian harus booking hotel. Harus booking hotel. Pastikan kalian tinggalnya di mana dulu. Nanti saya akan sampaikan yang tepat ataupun layak. Sekarang saya mulai dari tempat dulu ya. Intinya kalian harus booking sekarang. Karena mendekati tahun baru itu rata-rata tuh hotel itu sebagian besar itu fully book. Jangan sampai kalian tuh paling mundar-mandir cari hotel. Itu udah setiap tahun terjadi loh. Seburuk apapun dibilang Bali itu ini itu menjelang akhir tahun hotel sebagian besar fully book. Tidak ada kata sepi. Itu ya, saya yakin itu. Nah, untuk masalah tempat, kalau kalian mau rencana liburan ke Bali, maunya apa? Kalian mau fun, relax, sekarang kalian tentukan. Kedua, kalian hanya couple, family, atau bagaimana? Kalau kalian couple, kalau kalian mau fun, bagian Canggu, Jimbaran, itu cocok.
Kalau family di sana ya bukan nggak cocok bagaimana sih, nggak rekomendasi untuk family apalagi ngajak anak-anak. Kenapa? Di sana tuh, apa namanya tuh, crowded, macet. Pasti kalau kalian ngajak liburan, ngajak anak-anak tuh kan pengennya tuh berkunjung tempat wisata-wisata yang lain tuh seperti tempat bermain, ada tempat wisata alam seperti itu. Biar tidak terbuang waktunya gitu maksudnya. Jadinya kan kalian saya orang Bali asli. Saya orang Bali asli, saya bekerja di bidang wisata. Saya sebagai customer service, lihat aja channel saya, aktivitas saya daily activity saya tuh seperti itu, bekerja sebagai customer service. Eh, kalau kalian ngajak anak-anak, enaknya tuh seperti di Ubud, Seminyak, Nusa Dua tuh lebih nyaman lah ngajak anak-anak, family terutama. Tapi kalau couple, anak-anak muda seperti itu, di Legian, Canggu, itu bagus. Karena di sana tuh tempatnya tuh fun sekali. Kalau kalian suka-suka minum, party seperti itu, cocoklah di sana. Kalau kalian ngajak family, terutama sebagian besar orang tua, seperti itu Ubud, Seminyak, Nusa Dua tuh masih rekomendasi. Karena di satu sisi, ya memang di menjelang akhir tahun baru itu di mana-mana pun macet. Saya pernah punya pengalaman setiap tahun itu sudah pasti. Setiap tahun saya punya customer melakukan aktivitas tinggalnya di Legian, kita berkunjung daerah Ubud. Pada saat baliknya dari Ubud ke Legian biasanya normalnya itu 1,5 jam, tapi saya tempuh bisa sampai 5-6 jam. Itulah pada saat menjelang akhir tahun. Karena itu macet sekali, di mana-mana itu macet. Seperti itu. Jadi kalian harus prepare dari awal. Kalau kalian mau berkunjung liburan ke Bali, tentukan dulu tempatnya, booking hotel dulu. Yang sesuai budget kalian lah, seperti itu. Jangan sampai nyampe di hotel, nyampe di Bali, baru nyampe di airport, baru booking hotel, nyari-nyari hotel. Jangan seperti itu. Kewalahan kalian nanti itu. Apalagi menjelang akhir tahun itu kan sekarang aja sudah pasti kemungkinan besar harga-harga hotel itu sudah naik. Sudah naik gitu harganya. Jadi saya sudah sering ingatkan di video saya juga sudah saya sampaikan apa namanya tuh menjelang akhir tahun itu tuh hotel-hotel sebagian besar harganya tuh naik. Dan tentunya tuh menjelang akhir tahun itu tuh apa namanya? Sebagian besar hotelnya tuh fully book. Jangan sampai kalian udah datang di Bali, kalian susah nyari hotel, apalagi jangan sampai nggak dapat hotel. Itu berat sekali, parah itu. Makanya mulai sekarang lah. Kalau boleh, ini sudah melewati pertengahan bulan. Nanti kalau kalian apa namanya? Kalian punya rencana lagi liburan ke Bali di tahun yang akan datang, 2 bulan sebelumnya itu kalau sudah kalian pasti liburan ke Bali, pastikan kalian 1-2 bulan sebelumnya tuh booking hotel itu lebih bagus. Itu kan harganya belum dinaikkan pastinya. Pasti itu. Karena saya kan bekerjanya dulu tuh kerja di hotel di Seminyak 20 tahun jadi tahulah seperti itu. Di sini saya uh, memberikan informasi tentang bagaimana kondisi Bali saat ini. Karena saya lihat di media sosial, saya scroll-scroll, Bali sepi gara-gara ini. Janganlah seperti itu. Nggak ada seperti itu. Memang ini memang seasonnya masih low season. Memang ada perubahan sih sedikit, pergeseran okupansi seperti itu saat ini. Di Bali itu liburannya tuh nyaman, teman-teman. Nyaman banget. Kalau kalian benar-benar tujuannya tuh berliburan,
menikmati Bali, contohnya kayak di Ubud. Saya jelaskan 4 tempat ya. 4 tempat, 1 Ubud. Ubud kita sebut itu adalah culture area. Kenapa seperti itu? Itu daerahnya itu jungle semuanya teman-teman. Sebagian besar hotelnya itu di dalam, artinya itu di dalam gini apa namanya itu kayak seperti hutan gitu. Tapi bukan hutan pada umumnya, nggak seperti itu. Artinya itu arealnya itu jungle itu. Tempatnya itu asri, adem, dan tempat di sana tuh sebagian besar tuh budaya, banyak sekali di sana kebudayaan-kebudayaan. Dan kalian pun kalau mau cari makan, cari restoran, tinggal jalan kaki. Dan tentunya kalau kalian mau melakukan aktivitas di daerah Ubud, nggak terlalu jauh. Contohnya kayak main ATV, rafting, berkunjung ke rest teras, waterfall ataupun temple, itu dekat. Nggak terlalu jauh dari Ubud. Tentunya di sana tuh tempatnya tuh bagus sekali. Untuk relaxing tuh bagus sekali di sana tuh. Coba deh kalian searching di daerah Ubud, hotel apa yang kalian mau coba lihat di sana tuh. Hotel yang ada di Ubud gitu aja, searching. Pasti banyak rekomendasi tempat yang, dan di sana tuh banyak juga guest house. Jadi kan nggak terlalu mahal teman-teman, murah-murah lah itu. Tempatnya juga bagus, nyaman untuk liburan. Itu tidak diprioritaskan family atau couple, untuk couple dan family pun cocok di sana. Nanti kalau sudah mendekati, kalau mendekati mau pulang, bolehlah kalian nginapnya di daerah selatan 1 hari, kan dekat dari airport. Kalau dari Ubud langsung ke airport lumayan jauh, karena perjalanan dari Ubud itu kan di Ubud, terutama di Ubud centernya, pasti rame macet. Apalagi di daerah Denpasar lagi, melewati Denpasar sebelum ke airport itu kan macet juga. Terus kalau kalian mau cari tempat yang fun, bisa party-party, Canggu, itu sangat rekomendasi banget. 1, pantainya bagus untuk sunset, tempat untuk minum-minum, bar, itu kan banyak di sana tuh, kayak apa namanya tuh, Prince Beat Club, Atlas, kan dari sana tuh kan banyak sekali wisatawan minum-minum di sana tuh. Untuk rekreasi, untuk sunset, chill di sana tuh tempatnya bagus sekali di Canggu. Kalau kalian mau lebih rileks, apa namanya, lebih rileks dari Canggu, Seminyak. Saya rekomendasikan di Seminyak. Kenapa? Di sana juga central area. Kalian mau shopping, ada supermarket bintang di sana tuh. Cari restoran juga banyak di sana, mau restoran lokal, Balinese, ataupun Indonesian food, kan banyak di sana tuh. Cari pantai, tinggal jalan kaki, dekat sekali di sana, di Pantai Seminyak. Tempatnya juga nyaman. Kalau kalian benar-benar mau chill tuh di Pantai Seminyak, jangan Pantai Kuta. Pantai Kuta itu sedikit crowded teman-teman. Saya sarankan di Pantai Seminyak, kayak di Double Six ataupun di Camplung Tanduk, pantainya itu bagus sekali itu. Tempat untuk bersantai sore-sore, sunsetnya tuh bagus sekali di sana tuh. Kalau kalian mau nikmati sunset, saya sarankan tuh di Seminyak. Saya nggak sering upload di sana di Camplung Tanduk untuk sunset, bagus sekali. Tempatnya tuh bersih, luas juga. Kalau kalian mau santai-santai duduk di sana tuh nyaman sekali di sana menikmati. Kalau di Kuto, Pantai Kuto itu kan agak crowded di sana tuh, nggak tahu kenapa. Tapi kalau kalian mau sekalian mau shopping di Beach Walk, ya Pantai Kuta. Pantai Kuta. Itu juga kalian kalau dari Seminyak menuju ke Beach Walk-nya tuh, kalau menelusuri pantainya itu nggak terlalu jauh, nggak terasa juga. Tapi kan kalau kalian bawa motor kan balik lagi ke Seminyak. Jadi kalau mau lebih sepi lagi, artinya lebih rileks lagi itu di Pantai Kuta. Pantai Kuta. Pantai Nusa Dua. Pantai Nusa Duanya tuh
wow, benar-benar indah di sana. Kalem tempatnya, orangnya wisatawannya tuh rame di sana, tapi suasananya tuh sepi. Sepi gimana saya bilangnya, bukan sepi gimana, pokoknya nggak noise gitu lah, seperti itu. Di Nusa Dua tuh bagus. Kalau pantainya yang biar ada alamnya tuh di Jimbaran. Saya paling suka tuh di Padang-Padang. Memang pantainya tuh di sana tuh tempatnya tuh kecil, kecil sekali. Nggak kayak tempat yang lain itu luas sebenarnya itu kayak di Pantai Kuta, Seminyak, ataupun di Melasti, ataupun Pandawa. Tapi pemandangannya tuh bagus sekali. Ada tebing-tebingnya tuh, tempat spot-spot foto bagus di sana. Memang sih jauh, lumayan jauh. Dari Kuta ke Jimbaran kalau nggak macet ya. Tapi jangan bilang nggak macet, di sana pasti macet. Daerah Uluwatu itu. Makanya eh, kalian prepare dulu mau liburan ke Bali, mau tinggal di daerah mana gitu. Maunya daerah mana, saya bisa rekomendasi tempat untuk aktivitas. Kan sebagian besar kan saat ini itu kan boomingnya tuh liburan ke Bali itu kan eh, bukan sekedar traveling lihat alam, tapi sebagian besar juga main aktivitas adventure. Salah satunya tuh kayak rafting, tubing. Di Bali itu ada dua jenis tipe ATV teman-teman. Ada jungle, ada juga tunnel. Kalau kalian sudah terbiasa main motor, apalagi pernah main ATV, kalian jangan khawatir. Mau pilih tunnel ataupun jungle itu aman-aman aja. Tapi kalau tidak pernah main motor, apalagi main ATV, pikir-pikir dulu. Jangan pernah coba kalian pilih yang jungle. Rugi kalian, nggak menikmati. Mendingan cari tunnel, masih bisa dicoba gitu loh. Masih aman lah. Namun kalian make sure dulu kalau kalian mau liburan ke Bali, mau apa namanya, booking agent itu make sure dulu dari reviewnya, dari TripAdvisor-nya. Itu kan banyak tuh, kayak company saya itu kan di TripAdvisor itu banyak sekali reviewnya, bagus-bagus semuanya tuh, dan sebagian besar juga customer saya, terutama yang saya handle loh, nyaman sama saya. Kenapa? Saya selalu buatkan video seperti yang ada di video shot saya tuh. Itu dari hasil apa namanya, video dari customer saya. Saya buat dulu, nanti saya kasih ke customer saya posting di channel saya, di media sosial saya tuh semuanya, kayak di TikTok, di Instagram juga. Mereka tuh excited banget selama bersama kami, tim kami, karena kita selalu buatkan video-video yang menarik. Karena kita selalu take care dari penjemputan sampai akhir, kita selalu take care customer kita. Jadi sekali lagi, Bali itu masih aman, masih layak 100% untuk menikmati liburan di Bali, seperti itu. Jadi jangan khawatir, memang karena cuaca, jangankan ke Bali, kalau kalian menghindari cuaca, nggak usah ke Bali. Jangan bilang ke Bali aja. Di luar Bali pun banyak. Ada bencana-bencana kan? Sama aja. Jadi positive thinking aja. Kalian harus paham juga. Apalagi kalian kan berliburan. Liburan otomatis kan perjalanan kalian itu kan sudah terencana, sudah kalian planning gitu loh. Jadi kalau cuacanya buruk gitu tuh ya stay aja di hotel, jangan keluar gitu. Jaga juga apa namanya tuh, pikirkan juga keselamatan kalian. Jangan sampai kalian liburan mendapatkan musibah, jangan seperti itu. Kalian harus punya mindset, jangan asal menikmati saja. Kalian juga pikirkan situasi, pikirkan juga keselamatan kalian. Seperti itu, teman-teman. Kalau di Bali,
Memang berapa minggu yang lalu itu cuacanya buruk sampai ya dikatakan ada program lah, ada program, ada bencana lah seperti itu, ada korban. Itu memang gimana mau bilang, yang namanya alam kita nggak pernah tahu. Intinya tuh kalian harus hati-hati. Kalian harus hati-hati, tetap jaga diri. Jangan sampai liburan kalian itu, kan sering itu saya dengar itu di media sosial, di televisi gitu tuh. Liburan ke tempat ini, ada bencana ini, ada korban ini itu. Kan ada itu kan. Karena kalian terlalu memaksakan, sudah situasi tidak memungkinkan, kalian paksa juga. Contohnya kayak sudah full tempatnya, berdesak-desakan sampai ngantre. Mindset kalian tuh di mana? Seperti itu. Mindset kalian tuh di mana? Kalau udah situasi gitu, ngapain paksain cari tempat seperti itu? Walaupun dibilang sebagus apapun itu tempatnya, kalau udah situasi sampai ngantre berjam-jam berhari-hari, itu kan sering tuh. Di mana tuh? Di puncak atau di mana tuh? Kan seperti itu kan? Kalian itu bukan liburan namanya. Liburan tuh kalian udah nyampe di tempat tertentu, kalian sudah menikmati tempatnya, menikmati waktu kalian, dan tentunya tuh kan enjoy. Itu yang terpenting, yang namanya liburan, bukan seperti ngantre sembako. Janganlah seperti itu. Kalau di Bali itu kan nggak ada seperti itu. Contohnya apa? Mau berkunjung di Bali bedugul. Nggak sampai ngantre-ngantre seperti itu kan. Pasti akan dibatasi, akan dikontrol hal seperti itu. Kemana lagi? Kalau kalian mau cari waterfall, saya rekomendasi Kantong Lampu Waterfall. Itu bagus sekali. Tapi dengan catatan kalian harus pagi-pagi di sana. Paling lambat jam 10 udah sampai di sana. Kenapa? Waterfall Kantong Lampu itu tempatnya itu bagus. Karena kalau kalian telat nyampe di sana, kalian akan ngantre. Antrean tuh panjang sekali. Nungguin giliran untuk foto di tengah-tengah waterfallnya itu. Lihat aja di channel saya tuh ada video saya tuh tentang Kantong Lampu Waterfall. Itu indah sekali. Tempatnya juga bagus. Di Tibumano juga apa namanya, di Tibumano juga bagus. Kalau mau yang lebih bagus lagi, daerah utara, Buleleng. Itu di sana tuh waterfallnya tuh bagus-bagus sekali di sana tuh. Bagus sekali, tapi jaraknya memang jauh. Kalau kalian mau menikmati alam di sana, kalian harus booking hotel di sana, stay 1 hari, cukup, biar nggak bolak-balik lagi, habis waktunya, seperti itu. Kalau saya sarankan sih seperti itu, kalau kalian mau ngontrol budgetnya itu, mau berapa hari liburan di Bali? 5 hari. 5 hari 4 malam. Tempatnya mau apa? Relax, fun, kedua-duanya. Seperti itu. Kalau kalian maunya kedua-duanya, itu kan 4 hari itu. Kalau mau relax, saya sarankan di Ubud kan, seperti itu. Di Ubud, di awal kalian harus stay di Ubud. Karena bagian besar itu kan, pertama kali datang ke Bali itu kan pasti ingin menikmati tempat-tempat wisata yang lain yang ada di Bali. Jadi seperti itu saya sarankan di Ubud ataupun di apa namanya itu, di Seminyak masih aman lah, masih mending. Kalau atau kalian full di daerah Seminyak boleh juga. Paling Seminyak ke bandara itu sekitar 30 menitan lah, seperti itu. Jadi pikir-pikir dulu, harus kalian terencana. Kalau kalian punya rencana liburan ke Bali, planningkan dulu
kalian mau tinggal di mana, kalian nyampe di Bali mau melakukan aktivitas apa. Lihat aja di video saya, di channel saya, banyak tempat-tempat wisata yang kalian bisa kunjungi loh. Sebagai referensi, apa namanya tuh, dan tentunya kalau boleh saya sarankan sih, cari aman. Kalian datang ke sini jangan bawa kendaraan sendiri, apalagi mobil gitu loh. Mendingan cari agen di sini. Tapi tentunya agen yang terpercaya. Makanya saya sering ingetin ke customer saya, apapun yang kamu cari, mau restoran, mau transport, carilah yang benar-benar punya service yang bagus. Apapun alasannya, kalian tuh liburan tuh kan maunya nyaman, aman, seperti itu. Jadinya kalau kalian mau cari agent, contohnya seperti agent saya tuh reviewnya tuh bagus-bagus, sampai udah 500 lebih. Itu banyak juga nama saya dari sana. Dan customer saya sebagian besar mereka tahunya dari TripAdvisor, bukan dari searching aja di Google, tapi sebagian besar di TripAdvisor. Itulah tujuan kami itu, service yang terutama. Dan kita pun pasti merekomendasi tempat-tempat wisata yang ada di Bali itu uh, yang layak untuk kalian tuh yang seperti apa, seperti yang sudah berumur itu tuh kami sarankan tempatnya seperti ini biar dapat menikmati liburannya santai juga, relax, tentunya nyaman seperti itu. Kalau muda-muda saya rekomendasi tempatnya seperti ini, tapi tetap kalian make sure uh, their company they have good service, seperti itu. Must be make sure they have good review, like that. Seperti itu. Jadi kami selalu merekomendasi tempat-tempat yang wisata yang layak untuk kalian kunjungi seperti itu. Kalau kalian liburan ke Bali. Oke, saya listkan untuk tempat wisata yang layak kalian kunjungi selama kalian ada di Bali. Pertama, kalau kalian nyampe di Bali, kalian besoknya mau aktivitas, mau ngapain? Ada package seperti itu. Package-nya tuh kalian bisa kombinasi aktivitas adventure, alam, spiritual, seperti itu. Ketiganya ini. Pertama, adventure kalian bisa kombinasi, kalau satu paket, satu hari kalian sudah bisa ambil. Contohnya ATP, sehabis main ATP, ataupun kita, kalau di tim kami, kita yang nentuin apa yang pantas diambil di awal, seperti itu. Contohnya kalau kami itu selalu ATP terakhir, karena itu aktivitas yang berat, yang berisiko gitulah. Pertama pasti selain ATP dulu. Contohnya paket kalian umpama apa? ATP, rest teras, pura, ataupun tempat yang lain. Minimal maksimal 4 lah. Itu udah banyak sekali ngabisin waktu. Contoh pertama, waterfall. Itu saya rekomendasi dulu. Karena pagi-pagi atau rest teras, kedua-duanya ini bagus sekali di pagi hari. Kalau saya sarankan, karena contohnya kalau waterfall apa? Apa nah? Kanto Lapo Waterfall. Kalau saya sarankan sih pagi-pagi di sana tuh. Duluan lah di sana. Karena kalian bisa menikmati foto-foto di sana tuh nggak terlalu ngantre lah. Untuk giliran ambil foto di sana tuh pagi. Sehabis itu kita berkunjung ke Pura. Apa namanya tuh? Holy Water atau disebut dengan apa namanya tuh? Yang di Tampak Siring itu. Sehabis itu Rice Terrace. Itu one way semuanya teman-teman. Itu paket yang saya sarankan. Pertama, Kanto Lampu Waterfall, Holy Water, Holy Water Temple. Ketiga, Rice Terrace yang ada di Tegalalang. Setelah itu baru ATP. Bisa langsung pulang. Habis ATP itu kan capek. Bisa langsung pulang kalian, hotel kalian masing-masing.
Jadi kan lebih aman seperti itu. Dan yang terpenting di sini ada 2 ATV jenisnya, ada jungle, ada tunnel. Kalau kalian sudah terbiasa main ATV, main motor, apalagi sudah pernah main ATV, cobalah jungle. Itu akan lebih seru lagi. Itu akan lebih fun lagi. Kalau jungle itu kan banyak bumping, muddy juga. Tentunya kalian akan basah-basahan, itu seru sekali main ATV. Kalau kalian tidak bisa main motor, walaupun bisa namun takut menikmati itu, bisa kalian ambil tandem, join sama temannya ataupun saudaranya satu motor berdua seperti boncengan. Saya sarankan seperti itu. Itu paket yang bisa kalian ambil dalam 1 hari. Itu bisa berapa paket yang bisa kalian ambil seperti itu, teman-teman. Saya mau cari air dulu. Ini saya pakai boxer saja nih. Makanya saya gini. Saya di kamar inilah. Saya lagi libur, nggak ada kerjaan hari ini. Seperti media sosial yang ada di media sosial, sepi. Nah, ada beberapa job tapi bergilir. Karena kemarin saya sudah, sekarang teman saya. Sekarang tim saya ada 2 yang berangkat. Saya istirahat karena kemarin saya sudah uh, apa namanya tuh uh, ngambil job main ATV sama cooking class. Kita juga di company kita, lihat aja kalau kalian mau booking boleh DM saya. Kalau kalian mau benar-benar menikmati liburan ke Bali, bisa kita rekomendasi tempat-tempat yang bagus. Tentunya kalian akan nyaman dengan service kita. Namanya bisa kalian searching, ada di Instagram saya, itu ada linknya juga di sana. Kalian bisa booking lewat sana aja. Liburan ke Bali tanpa melakukan aktivitas seperti adventure nggak seru, nggak komplit. Ya, hanya menikmati hotel. Sekarang udah nggak zamannya tuh sekedar menikmati hotel. Kecuali orang apa namanya tuh sudah berumur gitu tuh kan, kelah nggak kayak uh, teman saya yang dari Australia. Ya mereka sudah menganggap saya anak dan saudara. Ibunya sudah tua sekali, nggak terlalu banyak melakukan aktivitas. Ya menikmati hotel aja. Kalian bisa datang ke Bali, liburan ke Bali, kalian bisa coba main ATV ataupun main rafting. Kalau rafting ada 2. ATV kan sudah saya jelaskan tadi. Kalau rafting ada 2 jenis, ayung rafting dan white water rafting. Itu white water rafting. White water rafting saya jelaskan satu-satu. Kalau ayung rafting ada di Ubud. Ada di Ubud, dan tentunya airnya tuh slow, nggak terlalu 100% jernih. Durasinya tuh kurang lebih 2 jam, 2,5 jam lah. Lokasinya di Ubud. Sekarang white water rafting. Namanya aja white water rafting. Airnya jernih, dingin. Bukan dingin sih, sejuk, malah dibilang sejuk lah. Untuk treknya tuh bisa sampai 3 jam. Durasinya tuh lebih panjang dan sungainya tuh lebih menantang. Seperti itu, lebih seru. Itu daerah rumah saya. White water rafting. Kalian bisa pilih mau ayung rafting atau white water rafting. White water rafting seperti itu. Lihat aja video-video yang ada di channel saya.
Tapi jangan lupa dong, bisa komen, minta saran atau informasi, dan tentunya subscribe juga, support saya, biar lebih semangat lah. Selamat yang sudah sempat masuk ke room saya ini, kalian bisa subscribe channel saya. Siapa tahu kalian punya rencana liburan ke Bali. Kan tinggal lihat video saya, cari referensi, lihat-lihat aja videonya itu. Itulah tempat-tempat wisata yang ada di Bali, dan tentunya itulah yang saya lakukan kepada customer saya. Bagaimana saya menghandle mereka, bagaimana saya memberikan servis ke mereka. Siapa tahu kalian booking ke kita sama seperti itu. Kita berikan servis, kita layani dengan baik. Tentunya kami servis utamakan servis, karena di tim kami juga semua driver kita punya pengalaman hospitality seperti itu. Dan dimanapun kalian berada, dengan cuaca seperti ini tetap kalian harus hati-hati, banyak berdoa, dan sekali lagi jaga tangan kalian. Kalau kalian bermain media sosial, jangan bikin yang aneh-aneh, informasi yang aneh-aneh, belum tentu yang kalian bilang itu akan membawa hal yang baik untuk kalian sendiri. Bali tentunya masih aman, masih layak dikunjungi untuk berlibur. Kalau kalian mau saran atau rekomendasi tempat wisata yang ada di Bali, lihat aja video saya yang ada di channel saya ini. Nanti kalau kalian sudah tahu, kalian mau booking bisa aja lewat DM juga, kontak, atau lewat webnya juga bisa. Tentunya apa yang ada di video di channel saya itu, seperti itulah pelayanan kita, terutama saya tuh. Kita akan bantu, bukan sekedar fotoin ataupun videoin gitu aja. Udah termasuk editingnya saya buatkan itu. Itu kan sebagian besar tuh kan kalau saya sudah selesai ngedit, saya post, saya kirimin juga ke customer saya. Nah, ngapain bayar-bayar? Itu kan bagian service juga. Saya juga banyak punya rekomendasi-rekomendasi juga. Karena seperti itulah pelayanan kita di sini. Saya sebagai pelaku pariwisata tentunya tetap menjaga image pariwisata yang ada di Bali, menjaga etika lah. Saya lihat masih banyak loh. Mereka cari nafkah di bidang pariwisata, tapi mereka ngepostnya yang aneh-aneh, yang enggak, ya kalau saya pribadi nggak pantas lah di post di media sosial seperti itu. Yang rugi itu kan kita sendiri, itu namanya bunuh diri namanya. Kita saling menjaga, saling menghormati. Tentunya Indonesia, pendapatan Indonesia, visa Indonesia, karena pariwisata. Kemarin aja Pak Prabowo bilang gitu. Pariwisata mati, lihat aja. Indonesia bisa bangkit nggak? Itu aja. Makanya jangan sampai seperti isu-isu di media sosial sekarang, saya lihat Bali sepi gara-gara orangnya ini, gara orangnya seperti ini, tempatnya seperti ini, perilaku orangnya seperti ini. Lihat dulu, pastikan dulu orang-orang mana gitu. Kita tuh welcome, kita sudah membuktikan tuh we welcome for everyone, we welcome for everything gitu. Termasuk religion. Kita punya budaya yang mesti kita jaga. Jangan berpikir, oh itu agama ini
Janganlah. Kita tuh sama. Saya juga sering ingetin ketemu saya. Kamu percaya nggak? Banyak orang bilang Bali itu punya banyak Tuhan. Iya, segitu. Kalau saya bilang nggak. Saya pribadi, saya mengatakan, sepertinya kalau saya pribadi bilangnya tuh gini, menurut saya nih, seluruh dunia pun kalau orang itu beragama, saya percaya Tuhan tuh cuma ada satu. Nggak bilang itu ada dua ini, enggak. Tapi bagian besar orang bilang agak apa nah, di Bali itu orang Hindu tuh banyak punya Tuhan. Saya jelasin seperti itu ke customer saya. Kalau saya bilang itu Tuhan hanya satu. Cuman di Bali, kenapa dibilang banyak Tuhan? Namanya yang banyak, teman-teman. Kenapa bilang itu? Karena kita menghormati itu segala hal, tiga alam seperti itulah. Apa namanya itu? Pohon ada Tuhannya. Pokoknya makhluk hidup semua yang bernyawa itu kan ada Tuhannya. Kalian tahu kan? Sesuatu yang hidup pasti ada Tuhannya. Gitu. Saya bilang seperti itu ke customer saya. Kok ngelantur sekali sih pembicaraan saya ini kemana-mana. Padahal ini topiknya tuh kondisi Bali saat ini. Ya, seperti itu kan. Kondisi Bali saat ini. Nah, karena uh, pembahasan ini kan tentang situasi dan kondisi pariwisata yang ada di Bali, otomatis kan melebar jadinya. Karena kita berbicara dengan tentang pariwisata itu luas sekali, teman-teman. Dan tentunya saya harus hati-hati juga berbicara, menjelaskan tentang pariwisata. Karena saya akui, saya jujur aja, saya tidak 100% paham tentang culture. Bali itu unik. Tidak semua itu paham tentang culture Bali. Semua orang itu enggak. Karena setiap daerah itu beda, uh, apa namanya itu budayanya itu seperti itu. Jadi orang-orang tertentu, saya bilang sih seperti itu, hanya orang-orang tertentu yang mengerti hal seperti itu bisa menjelaskan tentang budaya Bali. Contoh tari-tarian, kesenian, seperti itu. Kalian datang ke Bali hanya berkunjung, menikmati alam di Bali, menikmati aktivitas Bali, that's it. Nothing else. Kalian harus benar-benar menikmati liburan kalian, jangan berbuat aneh-aneh seperti itu. Saya bilang ini seluruh dunia loh, karena wisatawan datang ke Bali itu kan bukan domestik saja, tapi kan wisatawan mancanegara juga. Nanti juga uh, subtitlenya itu kan bisa ditranslate juga. Banyak liburan ke Bali berbuat aneh-aneh, masih banyak juga misalnya seperti itu. Yang jelas kalian harus searching dulu di media sosial, googling seperti itu. Bagaimana kondisi jalan di Bali? Jangan sampai nyesel kalian udah bawa kendaraan, nggak bisa kemana-mana seperti itu, macet. Yang terpenting di sini adalah kuncinya pastikan daerah mana kalian tinggal, gitu aja dulu. Mau hotel yang daerah mana kalian tempatin gitu. Makanya saya di awal tuh kan saya rekomendasi tempat untuk hotel yang bisa tepat untuk kalian kunjungi ataupun kalian booking. Kalau kalian mau relax, daerah Ubud itu cocok, nyaman lah. Kalau kalian mau fun, party seperti itu biar nggak terlalu jauh, Canggu aja lari, sudah selesai. Cuman permasalahannya kan itu, macetannya tuh nggak bisa ketolong itu. Daerah Canggu tuh, hari biasa saja melewati jam 9 pagi, siap-siap kalian kena macet, apalagi siang. Makanya kalau saya punya customer yang tinggal di Canggu itu pasti ke pinggir saya melewati. Saya nggak mau tengah-tengah. Saya udah mati di tengah-tengah itu. Makanya saya ke pinggir cari jalur jalan pintas seperti itu. Pasti aman saya. Pasti aman itu. Semua tim saya
Kalau udah punya customer di daerah Canggu itu pasti ke pinggir dulu, cari jalur. Nanti baru masuk motong tengah. Kalau langsung ke tengah, kena macet bisa komplain customer kita tuh jemputnya telat. Termasuk pulangnya pun seperti itu, saya lewat pinggir aja. Jadi kalau kalian punya rencana liburan ke Bali, pikir-pikir dulu tempatnya yang nyaman, tidak banyak menghabiskan waktu di perjalanan. Contohnya kalau kalian, saya liburan ke Bali, saya mau melakukan aktivitas adventure seperti ATV, berkunjung ke res teras, waterfall, pura, Ubud lah kalian tinggalin. Apa namanya tuh? Cari. Kalian tinggal di Ubud. Nggak neko-neko lagi saya sarankan seperti itu. Di Ubud Center, Central Area, ada Ubud Palace, Ubud Market. Kalian tinggalnya di daerah mana? Sweta, Jalan Sriwidari, Jalan Sandat, Bisma, itu kan banyak tuh guest house itu tuh. Dekat kan? Kalian mau berkunjung ke res teras dari Bisma umpama ke res teras Tegalalang, palingan cuma 30 menit pakai mobil, nggak jauh. Pura, waterfall, palingan 1 jam. Dekat kan? Kalau kalian baru nyampe di Bali, tinggalnya di Legian, Canggu. Besoknya saya mau berkunjung ke Ubud. Wassalam dah sudah. Sampurasun dah sudah itu gitu. Siap-siap kalian akan kena macet pulangnya tuh. Jangankan pulang, baru jalan aja, baru berangkat aja kalian udah kena macet itu. Makanya saya sarankan itulah. Kalau kalian baru datang ke Bali, nyampe di Bali, ataupun belum datang ke Bali, kalian sudah rencanakan, saya mau tinggal di Ubud dulu. Nanti kalau menjelang mau pulang, sebelum kita pulang, baru tinggal di daerah selatan. Boleh kalian tinggalnya di Seminyak. Udah nyaman itu, Seminyak. Cari pantai, pantai Seminyak itu bagus untuk sunset. Mau shopping, dekat. Nggak terlalu jauh kan. Seperti itu. Jadi seperti itu planning, apa namanya, rekomendasi saya kalau kalian mau liburan ke Bali. Contohnya, kalau kalian tetap, saya liburan biar dekat pantainya, Seminyak aja, nggak usah di Legian. Legian malamnya tuh noise, night club banyak di sana. Seperti itu. Kalau kalian mau relax sama keluarga, punya kakek nenek gitu tuh. Kalau low budget juga di Ubud itu kan banyak guest house juga banyak tuh di Ubud. Di Ubud centernya tuh banyak tuh. Di Jalan Bisma terutama tuh banyak guest house, rata-rata tuh guest house di sana. Apalagi di dekat Ubud centernya tuh. Shopping sama-sama aja di sana kayak di kota. Terakhir sebelum pulang cukup 1 hari aja di daerah Seminyak Kuta. Belum pulang ke airport kan dekat jadinya. Kalian bisa menikmati pantai juga kan. Shopping juga bisa. Yang populer itu yang bisa dikunjungi itu beach walk. Apalagi yang baru sekarang Icon kan. Icon Mall-nya tuh yang ada di sana. Dekat juga dari Seminyak Kuta tuh nggak terlalu jauh gitu. Jangan sampai kalian liburan tidak menikmati sama sekali. Ya seru-seruan itu kan bisa juga. Tapi tetap jaga diri, jaga kesehatan kan seperti itu. Seru-seruan kan bisa main ATV, main rafting atau main tubing. Tubing tuh ada 2 di Bali. River tubing dan Cape tubing. Kalau Cape tubing airnya slow kayak sungai biasa lah. Nanti boatnya didorong-dorong, ditinjak-tinjak sama leadernya. Tapi kan serunya tuh yang di Cape-nya, di guanya tuh. Kalau river tubing mirip dengan rafting sungainya tuh, cuman bedanya tuh kan kalau rafting itu satu boat 6 orang, kalau tubing itu kan ada tandem, ada single seperti itu. Kalau saya sarankan river tubingnya lebih seru. Air terjun juga ada di river tubingnya, tergantung mau pilih yang mana tuh.
Saya rekomendasi tempat-tempat main ATP, lihat aja video saya di channel saya nih. Itu recommended, benar-benar rekomendasi banget tempatnya tuh. Saya pastikan itu. Jangan asal cari murah, tapi nggak seru. Jangan seperti itu. Kita tahu kalian bayar, bagaimana kalian menikmati puas. Kan gitu kan prinsipnya kan. Jangan cari, ini boleh murah. Nggak seru, kecewa kalian. Kan percuma kan. Selisihnya tuh paling dikit-dikit aja. Saya kasih tahu loh. Selisihnya tuh dikit. Tapi keseruannya tuh beda jauh. Lihat aja video yang ada di channel saya ini. Itu tempatnya tuh recommended banget tuh. Udah tempatnya bagus-bagus. Karena company kita, sebelum kita bawa customer ke sana tuh kita coba ATP-nya, raftingnya. Mereka punya fasilitas bagus nggak? Punya service bagus nggak? Seperti itu. Kita pastikan itu. Kalau mereka punya yang kita mau, kita take join. Kita bawa customer ke sana dan tentunya customer kita tuh puas. Kenapa bilang begitu? Satu sisi kita pelayanannya itu sudah memuaskan, relax, tentunya fun, aktivitasnya juga seru. Seperti itu. Kita lanjut lagi membahas tentang Bali Now. Kondisi Bali saat ini benar-benar mengejutkan loh di tahun ini. Kita lihat okupansinya tuh, wow, slow, benar-benar slow. Itu okupansi wisatawan di Bali saat ini. Harusnya tuh pertengahan bulan ini udah, macet. Macet karena wisatawan loh, bukan karena kendaraan pribadi, warawiri itu bikin macet. Enggak, karena wisatawan gitu. Tapi sekarang jalannya macet, saya lihat mobilnya kosong, hanya supir aja. Apa ya itu gitu lah. Karena kita tahu bahwa saat ini Bali itu sepi wisatawan. Seharusnya kan kalau kalian liburan ke Bali, saya mau relax, tidak mau macet, carilah bulan-bulan sepi. Yang namanya bulan Desember itu kan harusnya udah mulai ramai lagi. September, November sepi. Sudah pasti itu. Itu langganan tuh setiap tahun. Pertengahan Desember sampai akhir Desember, sampai awal Januari masih padat wisatawan. Kalian mau liburan ke Bali, mau nyari apa, mau ngelakuin apa, lihat aja video saya. Itu banyak tuh. Di Instagram saya, ada di TikTok saya tuh. Seperti itulah layanan saya sama customer saya. Jangan khawatir kalian liburan ke Bali, ada isu ini, itu. Jangan dipercaya. Yang penting kalian liburan, membawa pikiran yang baik, membawa sikap yang baik, tentunya pasti kalian aman. Yang masalah kondisi alam, cuaca, siapa yang bisa ngelawan itu? Yang macam-macam. Yang penting kalian bisa membaca situasi, mindset kalian tuh harus main. Oh cuacanya buruk gini, jangan dah ke sana. Jangan dah ngelakuin ini. Atau kalau tetap mau ngelakuin ini, cari informasi dulu dong. Bisa itu. Jangan asal-asal cucut pergi. Kalian nggak tahu, apalagi kan bukan daerah kalian. Tentunya kalian belum tahu gitu loh. Kalian tahunya di media sosial itu udah pasti benar, kan nggak juga kan? Nggak tentu itu benar. Makanya cari informasi sama agen kalian, itu loh. Tanya-tanya aja dulu. Nggak apa, kita tetap layani. Saudara nanya itu kan. Cocok nggak saya mau melakukan ini, cuacanya ini? Kita juga nggak mau macam-macam. Contoh, kalian booking ATP dan rafting. Oh, dari kemarin hujannya lebat. Kita udah pikirin sebelum kalian berangkat itu. Kita make sure dulu gimana kondisinya itu. Oh, cuacanya buruk, airnya besar. Kita ngomong ke customer. Hari ini kalian tidak bisa melakukan rafting karena cuaca buruk, airnya sungainya besar. Pasti kita info. Nggak asal-asalan kita mau berangkat, yang penting mereka bayar. Nggak, kita nggak mau seperti itu.
keselamatan kita utamakan, kenyamanan tentunya. Kalau ATV itu kan panas hujan itu kan nggak masalah, apalagi kalau saya tuh hujan tuh seru banget itu main ATV. Fun sekali itu. Seru sekali kalau hujan-hujan main ATV. Rafting kalau main air tuh pikir-pikir dulu, cari informasi, tanya-tanya dulu, jangan asal kalian main gitu. Alam itu, bermain alam itu jangan sampai kalian tuh memaksakan diri menentang alam ataupun menerobos alam. Kita nggak pernah tahu. Kalau ATV itu kan ada pilihan. Kalau sungainya besar, nggak melewati sungai, bisa melewati rice field, apa nah, rice field, fun track-nya, waterfall-nya, gitu kan. Bisa itu, nggak semuanya. Kalau rafting itu kan cuma rafting sama tubing itu kan satu river aja. Kita nggak pernah tahu gitu loh, mendadak airnya besar, bencana, korban, gitu kan. Janganlah. Kalau ATV kan masih aman. Makanya kalau kalian sebelum datang ke Bali, cari informasi, tanya-tanya. Jangan mengandalkan media sosial aja. Belum tentu itu benar itu. Mindset kalian itu harus main. Siapa punya kenalan di Bali, tanya aja. Atau lebih tepatnya itu kan agent. Agent yang paling tepat kalian tanya-tanya. Jangan nanya-nanya aja. Sekalian aja booking, kan lebih bagus kan. Kalian hanya datang ke Bali, sudah booking hotel, stay di hotel. Mau kemana-mana, punya planning, udah dijemput, antar jemput, selesai. Kan enak kan gitu kan. Intinya tuh kan keselamatan kalian terjamin. Kalau kalian main sendiri-sendiri, kalian nggak tahu situasi, bahaya, siapa yang nanggung? Kan kalian sendiri kan. Intinya, Bali masih aman. Jangan dengarkan, jangan percaya yang ada di media sosial. Saya pelaku pariwisata loh. Saya sebagai customer service, I know the situation, I know to how handling. Gitu. Jangan percaya Bali karena orangnya ini itu. Gimana sih nggak ada masalah? Daerah mana sih? Tergantung diri kita sendiri itu loh. Seluruh dunia, tanyain pasti ada masalah. Yang penting kan kalian bisa jaga diri, itu aja. Liburan kalian nikmati aja liburannya. Jangan hiraukan yang seperti itu. Makanya saya sarankan jangan percaya media sosial 100%. Kalian harus tetap make sure, tanya-tanya. Di mana kalian paling tepat bertanya? Coba saya tanya. Media sosial. Enggak lah. Yang paling tepat adalah agent. Ini masalah liburan ya, saya bilang. Kita bicara tentang liburan yang ada di Bali. Tempat kalian bertanya yang paling tepat, di mana agent yang paling tepat. Tapi sebelum kalian bertanya, jangan langsung nanya. Make sure dulu review agent tersebut. Punya review bagus nggak? Ratingnya bagus nggak? Di TripAdvisor itu paling tepat itu. Jangan di Google Business. Belum tentu itu banyak. Di TripAdvisor. Cari di TripAdvisor. Bali Quad Biking contohnya. Boleh dong saya promosi dikit-dikit. Itu company saya. Buat saya bekerja itu pun ownernya tuh teman baik saya juga. Seperti itu. Paling tepat seperti itu. Kalian boleh tanya-tanya, Kak, saya punya rencana liburan di akhir tahun menjelang tahun baru. Tempat yang mana ya paling cocok? Cuma kalian belum booking hotel ya, pasti kita sarankan. Family, couple, teman-teman, atau bagaimana? Pasti kita sarankan. Setelah itu kita punya rencana ngelakuin aktivitas ini. Yang paling tepat apa ya? Gitu. Boleh, kita akan sarankan. Atau kalian sudah punya rencana, kasih tahu kita. Bisa kita koreksi lagi. Karena situasi kan saat ini kan hujan-hujan. Angin barat loh sekarang juga di Bali. Bisa kita kasih informasi.
Jangan sampai liburan kalian itu sia-sia. Udah liburan, booking hotel, ngeluarin budget sekian, tapi kalian tidak bisa menikmatinya, rugi. Kalau kita sarankan kan seperti itu. Yang pasti sebelum akhir tahun kalian sudah booking hotel saat ini. Searching dulu hotel-hotel mana yang jelas. Rekomendasi saya tuh sudah saya sampaikan tadi, mau cari tempat daerah mana. Kalau kalian berkeluarga ngajak anak-anak tuh di tempatnya di mana yang paling tepat, sudah saya jelaskan di depan, di awal sudah saya sampaikan tadi. Terus apa namanya, tempat aktivitas yang mana yang cocok buat kalian. Kalau kalian mau shopping, ngapain datang ke Bali? Daerah kalian itu banyak tempat shopping, beli pakaian di ini itu. Tapi kalau kalian mau yang spesial Bali gitu kan, ya harus Bali. Ya harus ke Bali lah. Harus ke Bali itu yang punya karakter khas Bali itu. Kemarin saya punya customer melakukan aktivitas booking ke kita tuh paket ATP sama cooking class. Cooking class itu kan khas Balinya tuh kita tonjolkan. Seperti itu. Intinya kalian kalau mau liburan ke Bali, mau melakukan aktivitas satu hari bisa melakukan berapa aktivitas. Ambil paket. Saya mau ambil paket ATP rafting, boleh. Saya mau ngambil ATP waterfall plus teras, bisa. Saya mau ngambil ATP paket ATP Monkey Forest plus teras waterfall, bisa. Itu caranya, jangan satu-satu. Satu hari itu bisa 4 aktivitas yang kalian bisa lakukan. Tapi dengan catatan, bulan ini kan musim hujan. Aktivitas mana yang rawan yang nggak bisa kalian lakukan? Kirim. Tentunya situasi saat ini hujan-hujan, paling rawan yang nggak bisa kalian nikmati itu adalah mengunjungi tempat wisata alam, waterfall, rice terrace, nggak bisa. Rugi itu loh. Ngapain hujan-hujan? Mau foto-foto susah, biar nggak sia-sia. Kalau TV 85% masih bisa. Kenapa saya bilang itu? Rata-rata ATV yang ada di Bali itu punya river, sungai. Rata-rata mereka punya waterfall, walaupun nggak 100% alami. Ada beberapa yang alami, ada beberapa buatan. Yang mana yang rawan tidak bisa dilewati kalau hujan-hujan? Ada loh ATV yang walaupun hujan deras, sungainya bisa dilewati. Walaupun hujan deras, tapi tidak bisa dilewati sungainya. Ada. Aduh. Kalian make sure dulu. Kita ada option seperti itu. Kita tentukan. Bookingnya tuh jungle, tapi hujan deras. Oh, di jungle ini kan nggak bisa melewati sungai karena hujan dari kemarin. Tapi di tempat ini kita bisa rekomendasikan. Kita ganti dengan tempat yang lain. Sama juga bisa tuh. Itulah pentingnya kalian bertanya ke agent. Sebelum kalian bertanya, sure lagi agent ini punya review bagus nggak? Ratingnya bagus nggak? Kalau di tim saya tuh kan tercantum nama-nama drivernya tuh. Cari aja Bali Trip Adventure. Bali Trip Adventure. Itu kan channel saya. Apa namanya? Bali Quad Biking. Atau Kuta Transport. Nggak ada bajunya. No. Tapi di video saya ada beberapa tuh. Logonya tuh. Ada logonya. Oh, ini loh. Saya baru selesai laundry. Terpaksa saya bongkar ini baju saya. Baru selesai laundry nih. Ini logonya. Tweng, 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 tweng. Baca. Engkau.
Bali Quad Viking. Di depannya tuh juga ada Kuta Transport. Oh, itu company kita tuh. Saya jamin good service, good facility. You will be enjoy with us. You will be enjoy with us. Tentunya possibility to our customer. Don't worry about that. We will give you good service. All driver English speaking. Otherwise, local customer, of course, also bahasa kan gitu kan. Ini pantat saya. Ini padahal membahas tentang aktivitas wisata di Bali, tapi nggak apalah, itu kan company saya juga, promo saya nggak masalah. Lihat dulu video yang ada. Semua video yang ada di media sosial saya itu tentang aktivitas wisata yang ada di Bali. Tempat-tempat yang bagus. Selalu kita rekomendasi. Kita nggak juga rekomendasi tempat-tempat asal murah nggak. Saya nggak mau. Kita nggak mau seperti itu. Oh di sini tempatnya murah loh. Kita nggak mau seperti itu. Di sini tempatnya bagus sekali, seru. Kita make sure they have good facilities, good service for our customer. We take join with them. Oke, itu loh. Jadi jangan asal-asalan. Udah kalian itu juga kalau kalian booking kan sudah pasti bayar, menghabiskan dana juga kan. Tapi keseruan kalian dapat nggak? Kenikmatan dapat nggak? Kenyamanan dapat nggak? Seperti itu. Intinya kalian harus punya planning yang pasti. Itu saran saya, make sure dulu buat list gitu loh, nggak masalah harus memang itu. Buat list dulu tempat apa yang mau kalian kunjungin. Baru nanya, baru searching. Jangan searching di kayak di TikTok lah, di apa namanya tuh, di media sosial lainnya lah gitu maksudnya. Kalau kalian mau cari agent gitu maksudnya. Jangan asal ngubungin gitu-gitu ya. Nggak semuanya seperti itu. Mendingan searching dulu di website, di Google, itu ada loh company-company itu banyak tuh. Yang cari yang paling atas aja. Pasti itu bagus. Lihat reviewnya juga. Kan ada TripAdvisor-nya tuh. Klik aja TripAdvisor-nya tuh. Jangan di apa namanya tuh ulasan gitu. Itu Google bisnisnya tuh. Nggak banyak tuh. Mendingan di TripAdvisor-nya. Umpama contohnya Bali Quad Biking. Klik Bali Quad Biking. Di bawahnya tuh pasti ada atau di atasnya, tergantung apa yang kalian pakai. Klik aja dulu TripAdvisor-nya dulu. Make sure dulu jangan kontak. Jangan kontak dulu. Jangan komunikasi dulu. Searching dulu reviewnya tuh di TripAdvisor. Banyak tuh. Tuh kepake HP saya. Apa namanya tuh? Lihat dulu reviewnya. Oh bagus-bagus nggak? Banyak nggak? Ratingnya bagus nggak? Baru kalian hubungi agent tersebut. Nanya-nanya aja kan nggak masalah. Kalau kalian interest, bisa langsung booking. Intinya kan kalian liburan itu kan happy, enjoy. You come to Bali for what? Relax, enjoy, fun, whatever. What you will do. Oke, itu kan. Make sure everything will be okay. Kalian dapat agent yang bagus, fasilitas yang bagus, service yang bagus. Kan kalian bayar kan?
harus dapat feedback yang bagus juga kan. Gitu. Saya pernah punya customer dari Bandung. Dia udah booking jauh-jauh hari. Padahal terencana sekali tuh apa namanya tuh liburannya tuh jauh-jauh hari berbulan-bulan sebelumnya mereka udah booking izin gitu. Tahu-taunya udah di hari H sampai di bandara tidak dijemput. Ya dijemput seperti itu. Itulah pentingnya hati-hati kalian. Saya bilang, Anda searchingnya di Google nggak? Nggak. Di media sosial, di Facebook katanya. Kalau di Facebook tuh kan belum tentu agent yang posting. Belum tentu agent yang posting. Makanya saya sarankan searching dulu di Google. Make sure that company they have good service, good review. That's it. You searching first, and then you can contact them. You ask everything, they will assist you. Kan gitu kan. Like us, like our company, we are assist you. We do that. Gitu. What you wanted, will apa namanya tuh cari yang reviewnya bagus. Kita akan assist, kita akan bantu memberikan informasi. Apalagi kalian langsung booking ke kita. Tentunya kalian akan dapat driver yang bagus. Kita nggak neko-neko, kita nggak mau apa namanya itu mau driver kita tuh asal-asalan kerja. Sama saya pasti saya pantau driver saya, teman saya. Kalian jangan pernah menganggap diri kalian itu sopir. Anggap diri kalian itu adalah you must tell them you us belong like customer service gitu. Jangan udah customer service. Otomatis sebagai customer service apa yang Anda lakukan? Kan melayani mereka. Itu seperti saya sampaikan. Mau pull tour, mau aktivitas, make sure mereka aman. Apapun yang mereka lakukan, mereka aman. Itu yang terpenting. Kalau customer kita sudah bayar, kalian harus make sure mereka tuh nyaman ke kita. Itu dari tim kita. Siapapun yang apa namanya tuh yang masuk di room saya ini, siapa tahu punya rencana liburan ke Bali. Searching aja dulu di apa namanya itu di Google. Jangan mengenalkan media sosial Facebook, Instagram, TikTok aja. Kalau mau lihat tempat-tempatnya aja boleh. Kalian comparing sebagai referensi. Oh saya mau ke sini loh tempatnya. Apa sih namanya? Ini bagus loh tempatnya. Di mana sih ini? Set kalian pergi ke Google. Cari agent. Tanya ke mereka. Kak, saya punya rencana liburan ke Bali sekian hari. Saya mau melakukan aktivitas ini. Gimana ya caranya? Pasti kita bantu. Itu caranya. Jangan, saya mau liburan ke Bali, saya mau ke sini. Oh ini bagus loh. Kak, saya mau booking loh. Facebook, Instagram, TikTok. Jamin nggak itu? Jamin nggak? Kalau di Google itu kan website itu. Di sana kan ada reviewnya. Kan ada ulasannya tuh. Jangan di ulasan Google-nya itu. Itu di Google Business nggak begitu banyak reviewnya. Karena kita tuh nggak main Google Business seperti itu untuk menampung review customer kita nggak. Di TripAdvisor, klik aja Bali Quad Biking itu contohnya. Itu company saya. Contoh aja. Terserah kalian mau cari agent yang mana, banyak kok agent-agent banyak bagus. Good service juga. Cuman kan tetap harus make sure. Makanya saya sarankan tuh kan di
reviewnya, carilah reviewnya tuh di TripAdvisor. Semua sebagian besar tuh company itu pasti nyantumin kalau kalian klik websitenya itu, agen tersebut pasti nyantumin review tuh pasti itu 100% ya. Kalau itu company yang bagus ya, yang resmi juga. Jangan bilang di Google juga apa namanya itu banyak website itu company yang bagus. Belum tentu. Makanya saya sarankan ada reviewnya. Itu di TripAdvisor loh. Jangan lihat ulasan di Google itu Google bisnis tuh nggak terlalu banyak itu, kita nggak pernah tuh nyaranin nge-review di sana tuh. Kan biasanya tuh kan customer tuh booking di website, klik di sana. Kita minta reviewnya. Oke, dia nulis review. Pasti di sana akan nge-reviewnya. Nggak, kita kasih link TripAdvisor. Kenapa? Saya sarankan seperti itu sudah pasti itu. Kalau reviewnya bagus, banyak lagi. Ratingnya bagus, komennya bagus-bagus, ada nama drivernya juga, dilihatin fotonya juga. Pasti 99% bagus itu. Makanya saya sarankan seperti itu. Kenapa kita minta review ke semua customer kita itu? Satu, bagus untuk kita, ya benar. Untuk company kita, benar. Tapi lebih bagus itu akan sangat membantu untuk orang selanjutnya ataupun customer kita yang mau cari company, mau rencana melakukan aktivitas ini. Itu kan sangat membantu juga kan. Itu tujuan kita yang pertama. Kenapa kita memerlukan review ke customer. Berarti kita tuh setiap selesai aktivitas lalu kita tanya bilang ke tamunya, aku jelek, you put some review for us please, put my name, gitu contohnya. Pasti mereka tuh ngasih ada review yang bagus. Kalau dia udah merasa komplain, pasti itu mereka akan bilang, oh ininya kurang, oh ini kurang. Pasti ada kok, nggak bilang enggak. Aduh, seperti itu. Sekali lagi, Bali masih aman. Saya pastikan menjelang akhir tahun, Bali pasti akan ramai, macet. Macet kan kita bersyukur. Itu artinya tahun datang ke Bali ramai. Tapi belum tentu juga loh. Kemarin itu kan tadi saya posting itu videonya tuh. Kemarin saya dari Ubud, tamu saya tinggalnya di Legian. Saya balik ke Denpasar, saya tinggal di Denpasar. Masa dari Legian ke Denpasar 2,5 jam sih. Seharusnya 30 menit saya. Itulah anehnya. Saya tahu wisatawan hari ini masih sepi banget. Kok macet sih di jalannya tuh. Saya lihat kendaraannya kosong-kosong semuanya. Hanya supir aja. Apa aman itu? Coba aja kalian. Saya nggak mau bilang. Seperti itu. Tapi kalau benar-benar high season ya memang seperti itu. Pasti. Kayaknya saya bilang. Kalau liburan di akhir tahun kalian di Bali itu lebih enaknya tuh tinggalnya di Ubud. Tuh sebelum tahun baru kalian datang ke sini. Nanti kalau kalian punya rencana liburan di Bali, saya mau menikmati di akhir tahun tuh di Seminyak, Kuta, biar dekat pantai, mau nonton ini itu. Boleh. Malam tahun baru di Bali. Sudah tahun baru, kalian udah pulang ke rumah kalian masing-masing. Kan dekat ke airport, itu maksud saya. Jangan asal-asalan, saya mau liburan ke Bali sekarang, cus deh. Kemana ya saya tinggal, baru nyari-nyari dikit-dikit. Bunuh diri kalian itu. Saya tetap akan memberikan informasi yang terbaik bagi kalian, karena saya sudah terbiasa. Saya menerima customer, new customer,
always I will explain what you must be doing in Bali. Anything you can do it in Bali, but you must be respect with us, respect with the culture in Bali. Make sure what you will do it in Bali, you can contact, you can sharing to the agent like that. Itu loh, kalian harus make sure dulu. Apalagi ngajak anak-anak, saya kasihan sekali loh. Saya nggak kuat kalau udah customer saya ngajak anak-anak ada kendala ini itu, saya kasihan, saya sedih sekali. Kemarin saya lebih dari 20 tahun kerja di pariwisata. Saya pernah punya customer sampai saya menangis dalam hati, sedih, mengeluarkan air mata. Saya kecewa waktu itu. Saya akui, saya terima itu sedikit kesalahan saya juga. Tapi itu nggak terduga kejadiannya tuh. Mereka tinggalnya di Pecatu, di Jimbaran. Kalau kalian tahu itu, Uluwatu itulah, di atasnya itu. Customer saya itu dari Kazakhstan, mereka nggak bisa bahasa Inggris. Dan kebetulan waktu itu pernah kejadian kan yang viral tuh, yang Melasti itu. Viral tuh. Turun ke bawah harusnya tuh 1 jam, saya tempuh tuh 3 jam itu. Nyampe di Ubud, jemputan jam 7, nyampe di Ubud jam setengah 2. Aktivitasnya itu 4. Rest teras dan sisanya itu waterfall, semuanya itu dia bela Kedangunungan, Tibumana, Katulampo, dan sama rest teras. Dia nggak, karena saya ngeblank, dia nada minta swing, dia milih Lasarum swing. Aduh, habis 4 jam di sana, 3 jam di sana, terbuang waktunya. Jadi biar gimana liburan mereka itu dapat kepuasan, saya rekomendasi dah waterfallnya itu yang di Katulampo biar dapat momen view yang bagus, yang luar biasa di sana itu. Saya buatkan video, tapi air mata saya terus masih ini menetes. Cuma saya merasakan punya customer seperti itu. Itulah kondisinya, kalian tidak bisa terduga. Makanya di sini semuanya sudah saya informasikan kondisi-kondisi di Bali saat ini dan apa yang perlu kalian lakukan sudah saya sampaikan juga. Yang terpenting di sini, sekali lagi saya ingatkan, kalau kalian mau liburan ke Bali, searching dulu di Google, klik agentnya, lihat reviewnya di TripAdvisor, jangan di ini di Google-nya, di Google bisnisnya itu, di Google-nya itu kan ada ulasan itu, jangan klik di sana tuh. Klik di TripAdvisor-nya, klik dulu nama agentnya. Nggak harus company saya loh. Boleh yang mana aja. Yang penting paling atas lah minimal. Yang paling atas posisinya tuh, klik aja dulu itu. Baru kalian kontak mereka. Setelah kalian mau setelah kalian lihat-lihat di media sosial lainnya itu kan ada, seperti media sosial saya itu kan sudah saya post itu aktivitas-aktivitas yang ada di Bali itu, pariwisata yang ada di Bali itu. Lihat aja dulu itu, make sure biar kalian itu kan bayar ngeluarin biaya gitu lah, biar balance gitu lah. Kalian bayar, feedbacknya juga bagus, aman, otomatis kan kalian going to Bali for holidays, you getting good memories, tentunya memorable gitu kan. Itu yang dicari kan, bukan kalian liburan ke Bali, you go to Bali, you getting in trouble, not like that. You must be getting good memories, memorable also gitu kan. Harusnya seperti itu. Jangan sampai kalian nyesel. Di sini semuanya informasi sudah sampaikan, itu penting bagi kalian yang punya planning ke Bali.
Intinya Bali masih aman, jangan khawatir, jangan terlalu percaya di media sosial itu yang warawiri yang nggak benar. Mereka bilangnya itu belum tentu mereka tahu Bali. Saya orang lokal Bali loh. Saya nggak bilang saya paham culture saya. Jujur aja saya bilang. Saya pun ke customer saya bilang seadanya dasar-dasarnya aja. Saya nggak terlalu jauh. Biar nggak salah ngomong loh. Kalau kita berbicara culture, we talking about the culture not easy. You must be understand, more understand. Not missing understand. Gitu loh. Jangan sembarangan berbicara tentang culture. Nggak sembarangan itu. Saya hanya tahu dasar-dasarnya aja. Tentang upacara, saya tahu dasar-dasarnya. Saya bilang dasar-dasarnya aja. Samping itu juga baik untuk kita juga, image kita juga gitu loh. Tapi saat ini saya masih percaya Bali tidak akan pernah akan kehilangan wisatawan. Saya percaya itu. Tiap tahun kan udah biasa gini kan isu-isunya seperti ini kan. Tapi apa? Bali tetap ramai kan. Masih diminati kan. Itulah. Karena salah satu oknum yang post video yang bilangnya Bali gini gara-gara ini apa, memang Anda tahu kan gitu, enggak kan. Harus hati-hati, bilangnya tuh orang-orangnya seperti ini. Waduh, orang-orangnya gimana itu loh. Nggak ada gitu loh. Kalau masalah kemacetan semua orang udah paham itu. Semua orang udah paham. Jadi kalau bilangnya orang-orangnya, orang Balinya tuh seperti ini itu, jelek-jelekan itu, nggak boleh lah. Jangan seperti itu. Kita sama-sama punya Tuhan. Tentunya kita harus saling support dong. Memang kan, yakin kalian nggak punya teman, punya saudara yang tinggal di Bali, cari kerja di Bali. Saya sebagai orang Bali, saya merantau di Denpasar. Saya tinggalnya aslinya tuh dari Karangasem, daerah timur. Saya respect sama lokasi ini, daerah ini, sama orang-orang lokal sini. Tapi saya lihat orang luar sudah acuh loh. Ini di samping saya cewek. Udah jam 3 pagi dini hari. Ngomongnya tuh kayak di siang hari. Ngobrolnya kayak di pantai, gelur-gelur. Nah, etika tuh kurang. Tapi saya nggak negur. Biarin aja. Selama saya masih nggak terganggu banget. Gitu. Kemarin, beberapa hari yang lalu tuh kerasukan mereka. Kan sudah saya ingetin. Kalian tuh harus menghargai daerah orang lain. Ini bukan rumah Anda. Sama. Kalau orang lain berkunjung ke rumah Anda, tidak sopan sama orang tua Anda senang nggak? Kan gitu kan. Saya ingetin seperti itu mereka. Sekarang udah. Tapi perilaku sehari-harinya itu masih lah. Saya nggak mau sebut orangnya itu dari mana. Jelas dari orang luar. Itulah pentingnya saling menghargai, saling menghormati. Oke teman-teman, cukup sekian dulu. Kebetulan baterai mau habis ini, udah 20%. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan tentunya apa namanya itu sebagai inspirasi bagi kalian yang mau punya rencana liburan ke Bali. Tonton video ini sampai habis ya. Ada beberapa informasi yang saya sampaikan di dalamnya. Adapun yang informasi yang nyeleneh-nyeleneh, apa yang saya bilang.
Semoga terhibur. Terima kasih sudah ada beberapa orang yang sempat masuk. Enggak, nih iya loh. Dengan rasa hormat saya minta maaf. Kadang ngasih ini ngobrolnya. Kadang ngasih saya ngomongnya ini. Saya belum sempat nyapa kalian yang sempat masuk. Saya minta maaf atau sekarang saya sapa, mungkin saya sempat ini. Yang pertama yang di awal yang masuk ke gini saya, mungkin yang like. Elva Yusni, aduh susah banget bacanya. Elva Yusniar, ya. Elva Yusniar 9765. Terima kasih ya sudah masuk ke room saya, di live saya. Semoga Anda sehat bersama keluarga kalian di rumah dan selalu ada rezeki yang bagus setiap saat, yang baik juga. Terima kasih yang sudah like juga. Nggak tahu apakah kalian nggak komen atau nggak ada kolom komentar, nggak tahu saya. Nah, mungkin nanti saya akan setting lagi. Ini dadakan loh. Karena saya geram sekali, saya gerimutan mendengar di media sosial itu banyak hal-hal yang tidak mengenakan. Bali itu bilang ini, itu. Kebetulan waktu itu tadi saya sempat searching Bali Now itu. Aduh, nggak enak. Makanya saya sampaikan di sini, lewat sini aja. Terus Elva Yusniar udah. Di sini ada yang komen, oh benar bisa kok komen. Ini ada yang komen namanya Goran Cakra. Kalau saya baca Goran Cakrau itu karena ada Cakro S. Terima kasih ya sudah dapat komen dan sudah saya masuk ke room saya. Terus di sini ada yang komen lagi namanya Pania Agripina. Agripina Ki apa namanya? Ki 10 ya, dia nanya orang mana Om. Saya bilang saya asli Bali, saya lahir di Bali, seperti itu saya bekerja di Bali juga, gitu, sebagai customer, sebagai pelaku pariwisata, itu sebagai pelaku customer service. Oke, di sini ada lagi yang sempat hello everybody, itu akunnya namanya @dianas apa nah? Dianas Hilton 8868. Terima kasih ya sudah say hello juga. Pokoknya yang sempat yang masuk ke room saya ini, ke live saya ini, yang live sedang live juga, terima kasih banyak yang komen juga. Semoga kalian selalu sehat bersama keluarga kalian, selalu lindungan Tuhan ya. Dan tentunya rezeki kalian mengalir terus. Amin dan astungkaro, seperti itu saya bilang. Oke, cukup sekian dulu. Terima kasih untuk waktu ini. Kita jumpa lagi di live selanjutnya. Thank you. Bye-bye. Kalian bisa share juga. Subscribe, jangan lupa.